Khofifah, sosok ini tiba-tiba muncul dan diprediksi jadi pasangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Nah, sudah melontarkan satu semacam polling ya, satu polling yang bicara mengenai pasangan Anies ya. Memang kalau bicara koalisi perubahan, ini adalah satu-satunya koalisi di Indonesia yang terus diperbincangkan. Bahkan saat koalisinya saja belum terbentuk. Luar biasa ya. Ya, koalisi perubahan yang digadang-gadang akan berisi 3 partai, Demokrat, Nasdem, PKS. Ini terus bersinergi, terus berkolaborasi, terus merapatkan, memutuskan kapan akan deklarasi. Konon katanya di bulan Februari ini. Jadi dengan partai-partai percakapan mulai. Jadi pada saat ini tidak ada larangan untuk menominasikan siapapun, tapi juga tidak ada kewajiban untuk menominasikan siapapun. Jadi semua pertemuan, semua silaturahmi itu bagian dari usaha kita sama-sama untuk bisa membangun kebersamaan. Kemarin dengan Partai Demokrat kita ngobrol, kita diskusi, komunikasi kita juga selama ini berjalan baik. Begitu juga dengan PKS, komunikasi juga berjalan baik. Tiap-tiap partai itu memiliki mekanismenya yang harus diikuti supaya ketertiban itu terjaga. Berbicara calon wakil presiden ya, ini yang menarik. Satu-satunya capres yang calon wakil presiden ya, itu kandidatnya banyak sekali. Ada Pak Gatot Nurmantio ya, ada siapa lagi, Kang Aher, ada AHY, ada Sandiaga Uno, ada siapa lagi ya, itu terus bermunculan. Dan saya kira tidak luput dari upaya-upaya merapatnya orang-orang, pihak-pihak yang ingin mendekat pada Anies Rashid Baswedan. Dan kita ternyata mendengar kabar di hari Minggu ini kita lihat PKS, luar biasa nih, ternyata PKS sudah setuju kalau duetnya Anies dengan Khofifah. Meskipun PKS menawarkan Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat 2 periode yang sukses membangun Jawa Barat menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang penting presidennya Pak Anies. Kalau masalah cawapres kita serahkan kepada Pak Anies saja yang cocok bagi beliau, yang mampu dan baik mendampinginya. Kalau ingin menarik suara muslimat NU Jawa Timur dan Jawa Tengah, Khofifah jadi pilihan. Pasangan muda mantap, asal jangan yang sedang berkuasa maju lagi tambah paradah. Elit PKS temui Airlangga sore ini bakal ajak Golkar dukung Anies Capres 2024. Kontestasi politik makin terasa dinamis dengan makin intensnya sejumlah partai politik atau parpol melakukan komunikasi jelang pemilu 2024. Parpol yang sudah membentuk koalisi masih menjajaki komunikasi dengan koalisi lainnya. Seperti halnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang berencana akan menyambangi kantor DPP Partai Golkar Jakarta pada Selasa 7 Februari 2023 sore. Diketahui PKS merupakan mitra koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan Nasdem. Sementara itu Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Juru bicara DPP PKS Pipin Sopian mengatakan agenda pertemuan elit PKS dan Golkar dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Benar, hari ini kami kunjung ke DPP Golkar, kata Pipin saat dikonfirmasi awak media. Selasa 7 Februari 2023. Pipin mengungkapkan dalam pertemuan tersebut PKS ingin mengajak Golkar untuk bergabung ke Koalisi Perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres di Pilpres 2024. Agendanya silaturahmi dan mengajak Golkar bergabung Koalisi Perubahan, mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024, ungkapnya. Rencananya rombongan partai dakwah akan dipimpin oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi
Rencana rombongan akan dipimpin oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi tutur Pipin. Pipin menambahkan bahwa rencana pertemuan PKS dengan Golkar juga sudah dikomunikasikan terlebih dulu bersama Demokrat dan Nasdem. Ya, sudah dikomunikasikan dengan Demokrat dan Nasdem, ungkapnya. Diketahui koalisi perubahan yang berisikan Nasdem, PKS dan Demokrat telah resmi mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketiga partai itu juga telah memenuhi syarat presidential threshold 20% atau minimal 115 kursi di parlemen untuk mengusung capres. Elit PKS temui Airlangga sore ini bakal ajak Golkar dukung Anies Capres 2024. Kontestasi politik makin terasa dinamis dengan makin intensnya sejumlah partai politik atau parpol melakukan komunikasi jelang pemilu 2024. Parpol yang sudah membentuk koalisi masih menjajaki komunikasi dengan koalisi lainnya. Seperti halnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang berencana akan menyambangi kantor DPP Partai Golkar Jakarta pada Selasa 7 Februari 2023 sore. Diketahui PKS merupakan mitra koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan Nasdem. Sementara itu Golkar bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Juru bicara DPP PKS Pipin Sopian mengatakan agenda pertemuan elit PKS dan Golkar dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Benar, hari ini kami kunjung ke DPP Golkar, kata Pipin saat dikonfirmasi awak media. Selasa 7 Februari 2023. Pipin mengungkapkan dalam pertemuan tersebut PKS ingin mengajak Golkar untuk bergabung ke koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres di Pilpres 2024. Agendanya silaturahmi dan mengajak Golkar bergabung koalisi perubahan, mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024, ungkapnya. Rencananya rombongan partai dakwah akan dipimpin oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Rencana rombongan akan dipimpin oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi tutur Pipin. Pipin menambahkan bahwa rencana pertemuan PKS dengan Golkar juga sudah dikomunikasikan terlebih dulu bersama Demokrat dan Nasdem. Ya, sudah dikomunikasikan dengan Demokrat dan Nasdem, ungkapnya. Diketahui koalisi perubahan yang berisikan Nasdem, PKS dan Demokrat telah resmi mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketiga partai itu juga telah memenuhi syarat presidential threshold 20% atau minimal 115 kursi di parlemen untuk mengusung capres.